record being saved dulu. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di presentasi eksplorasi SOP UI oleh kelompok 13 dari mata kuliah uji perangkat lunak. Perkenalkan, kelompok kami. Next. Anggotanya ada Hilmi Wicaksono Pamularso, kemudian ada Ibnu Witama, kemudian ada saya sendiri Rizky Muhammad Bayaki, dan ada Reza Aldi Sofian. Next. Oke, mungkin saat kita baru mulai tentunya kita harus tahu apa itu SOP UI. SOP UI adalah sebuah aplikasi open source yang mencakup seluruh spektrum pengujian, mulai dari fungsionalitas, security, load, dan mocking. Dengan antarmuka grafis yang mudah digunakan, SOP UI juga dapat memvalidasi layanan web berbasis REST atau SOAP dengan mudah. Next. Oke, selanjutnya ada beberapa kemampuan dari SOP UI. Ini ada sekitar 4. Saya akan coba jelaskan 1, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Next. Nah, fitur yang pertama adalah fungsional API testing. API atau Application Programming Interface merupakan sebuah sistem komunikasi yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan yang lainnya. Protokol ini adalah protokol yang paling umum digunakan dalam API ini biasanya adalah HTTP bersama digabungkan dengan REST arsitektur. Melakukan tes API secara otomatis dapat membuat pengembangan aplikasi lebih cepat. Dengan melakukan automating juga memungkinkan mencakup seluruh cakupan pengujian secara lebih mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu. Next. Ya, selanjutnya yang kedua adalah security testing. Seperti namanya, berarti di sini untuk menguji tentang keamanan dari suatu sistem itu sendiri. Digunakan untuk memindai layanan target dari kerentanan keamanan umum, seperti contohnya SQL injection dan XML bombs. Nah, tes keamanan ini terdapat pada layar teratas dari test case yang kemudian menerapkan nomor yang dapat dikonfigurasi dari security scan yang melakukan pemindaian dan deteksi kerentanan yang sebenarnya. Jadi secara kurang lebih yang dites di security testing tadi adalah tentang keamanan pada database ataupun pada sistem. Selanjutnya ada load testing. Load testing sendiri itu berarti untuk pengujian fungsional yang ada. Ini dapat mempercepat dan mempermudah kinerja tes untuk layanan yang sedang kita buat. Dalam tes ini pun dapat digunakan untuk memvalidasi kinerja layanan dengan memeriksa bahwa fungsinya tidak rusak saat dimuat, menjalankan beberapa uji beban secara bersamaan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap satu dan lainnya. Lanjutnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir kita bahas di sini itu adalah mocking overview. Nah, di sini mocking overview ini berguna untuk sebagai tampilan virtualnya untuk sebagai sampel dari tampilan nyatanya itu sendiri. Layanan tiruan ini meniru REST atau SOAP API yang sebenarnya, di mana di sini berisi definisi untuk operasi yang dipanggil klien, menerima permintaan dan mengembalikan respon yang disimulasikan pada mocking overview ini. Nah, selanjutnya ada versi yang digunakan. Untuk versi yang digunakan di sini kelompok kami menggunakan SOP UI yang open source atau yang gratis. Terus fitur-fitur yang tersedia di sini itu ada SOP API testing, REST API testing, PSDL coverage, sama scripted assertion. Selanjutnya. Ini ada untuk demo programnya, saya serahkan ke rekan saya, Bijak. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai demo dari SOAP API. Sini saya sudah mendownload SOAP UI-nya. Yang pertama-tama kita new SOAP project saja dengan project name terserah, misalkan UPL SOAP
API. Dengan initial WSDL-nya, link yang mau kita hubungkan dengan SOAP API itu, di sini saya sudah menyediakan filenya. Di mana filenya? Oke. Nah, di sini jadi SOAP yang telah disediakan ini intinya adalah konversi dari Celsius menuju temperatur yang lain seperti Kelvin maupun Reaumur. Sini kita coba buka SOAP dari Celsius menuju Kelvin, misalkan di tanda tanya ini adalah yang mau kita ubah dari Celsius menuju Kelvin. Sini apabila kita ubah saja misalkan 30, kita ubah dari 30 Celsius menuju Kelvin, lalu datanya kita dapatkan 303,15 gitu. Lalu kemudian dari SOAP ini juga disediakan untuk testingnya di sini add test case, create test suite, kita bikin sama saja, lalu test case 1 ini kita bikin sama saja, lalu di sini baru kita bisa menambah, misalkan kita tambah asersinya di sini misalkan kita tambah konten. Sebelumnya di asersi di sini disediakan banyak hal ya, misalkan properti konten, di sini ada konten, lalu untuk status dan standar di sini ada HTTP status code, SOAP fault dan lain-lain, scriptnya juga ada di sini. Nah, untuk pengujian SOAP ini saya akan menggunakan konten, jadi data-data yang berada di dalam respons itu terdapat datanya atau tidak, ada datanya atau tidak. Sini kita beri sama. Misalkan tadi kan kita sudah tahu dari 30 Celsius menuju Kelvin 303,15. Oke, kita jalankan. Lalu di sini asersinya yang ini ya, SOAP response valid. Lalu untuk mocking akan dijelaskan oleh teman saya di sini. Ya, jadi untuk yang mocking di sini setelah add mocking overview, kemudian di OK. Nah, lalu akan muncul tampilan Windows seperti yang ada di tampilan utama ini. Di situ merupakan tampilan untuk mocking overview-nya. Di sini dapat dilihat untuk tombol yang dipencet ada open viewer, kemudian di OK. Nah, kemudian lanjut untuk di run. Nah, selanjutnya akan dapatkan linknya kita buka, nanti akan menghasilkan mocking overview-nya.
runnya di localhost port 8080. Lalu ketika kita coba buka memang tidak ada isinya karena dari file itu sendiri tidak mengembalikan apa-apa, tapi memang mengembalikannya tuh di file XML yang tadi kita di dalam sini gitu. Ya kurang lebih begitu untuk SOAP API-nya. Untuk berikutnya silakan teman saya Reza akan menjelaskan mengenai REST API. Pengujian yang kedua dilakukan selanjutnya itu REST API. Sama halnya sama yang SOAP sebelumnya, di sini juga pertama untuk melakukan REST API project itu kita harus mengisi URI yang ada. Cuman dari kita sendiri ini kita udah membuat dari pengujian itu sendiri didapat URI sebagai berikut. Langsung diklik OK. Tampilan window-nya kurang lebih sama seperti pengujian sebelumnya. Di atas terdapat metode yang dapat kita pilih. Itu ada get, post, put, delete, dan lain-lain. Dan juga dari resource yang sudah kita miliki tadi, nah bisa diisikan di situ. Untuk menjalankan atau mengetesnya bisa dilakukan run yang ada di pojok kiri atas. Nah di sini output yang dihasilkan dapat berupa XML, JSON, HTML ataupun raw data. Cuman untuk pengujian pada database produk ini data yang di outputkan itu berupa JSON encode. Jadi bisa dilihat seperti ini ada ID dari produk, nama produknya, deskripsi produknya, dan juga harga produknya. Untuk pengetesan test case lagi, kita bisa membuat test suite dengan nanti pemberian asersi pada data yang kita punya. Di sini kita bisa coba ya bikin test suite atau test case baru, di OK aja. Kemudian nanti akan muncul bar test case baru seperti ini atau window baru seperti ini. Kita bisa run dulu. Nah, hasilnya keluar seperti yang tadi udah kita data yang kita miliki. Nah, kita bisa nambahin asersi baru. Apapun yang kita mau bisa kita tambahin di sini. Nah, sini bisa input asersi baru untuk asersi yang ada pada item kita. Bisa ditambah plus. Nah, di sini sama kayak tadi yang udah dijelasin sebelumnya sama Wicak. Ada property content, complaint status, standar, script, dan lain-lain. Cuman kita pakai yang konten aja untuk mengecek apakah item tersebut ada atau tidak di dalam data kita. Coba kita tes Rolex watch atau wallet. Ya, Rolex watch boleh. Nah, di sini kita bisa bikin asersinya untuk mengecek apakah Rolex watch ini datanya ada atau tidak di dalam database produk yang kita tes. Nah, di sini hasilnya valid, yaitu berarti Rolex watch ini contain atau terdapat pada database yang kita miliki. Seperti yang bisa dilihat itu di paling atas, ID-nya 60, namanya Rolex watch. Mungkin untuk penjelasan REST API kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada load testing. Di sini kita bisa melakukan load testing. Kita dapat menambahkan load testing baru. Kita buat aja load test 1. Nah, di sini bisa dilihat terdapat min, max, average, less, count, TPS, byte, bit per second, dan lainnya. Ini digunakan untuk mengecek nantinya bagaimana data-data kita itu mampu atau tidak digunakan oleh banyak pihak atau banyak pengguna seperti itu. Ini kita langsung run aja. Nah, datanya akan bergerak terus-menerus, min-nya 4, max-nya sampai 64, dan juga presentasi di atasnya jalan terus 100% ini. Nantinya dilakukan pengamatan bagaimana data kita itu menerima banyak request dari
pengguna seperti itu, mampu atau tidaknya menangani banyaknya test case lainnya seperti itu. Nanti bisa kita tunggu sampai 100% untuk melihat hasilnya. Nah, setelah selesai nanti dia akan selesai dan memberikan message berupa load test mulai dari jam pada saat kita start dan sampai berhentinya itu di jam berapa, atau nanti bisa dilihat berapa menit total dari pengujian load testing yang kita jalankan untuk mengetahui apakah nanti pada saat sudah diimplementasikan atau dideploy fitur-fitur atau pengetesan ini tuh mempengaruhi fitur lainnya atau tidak, kuat, mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan atau tidak, seperti itu. Mungkin gitu aja penjelasan dari REST API. Penjelasan ini juga menutup presentasi kita, presentasi kelompok 13 mengenai uji perangkat lunak menggunakan SOAP API, menggunakan SOAP UI. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir.